Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, eh, kita bisa berjumpa lagi, kita bertemu lagi tentunya dengan saya, Dr. Ajang Ramdhani SPD MPD. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada kesempatan kali ini Anda semua diberikan kesehatan, yaitu kemanfaatan hidup dan kebarokahan hidup juga ya gitu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas apa yang dinamakan dengan konsep dasar kewirausahaan. Kenapa? Kewirausahaan ada konsepnya gitu, ataupun ada konsep dasarnya. Karena memang diakui atau tidak, ketika kita melangkah terhadap sesuatu apapun, itu ada dasar yang harus kita jadikan acuan. Gitu. Makanya di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Apa saja sih konsep dasar kewirausahaan itu? Maka dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan ini yang meliputi pengertian kewirausahaan. Apa ya sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kemudian tujuannya apa? Manfaatnya apa? Sasaran dari kewirausahaan itu siapa sih? Itu kita, Anda, orang lain atau siapa? Itu. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas pula tentang karakteristik kewirausahaan. Itu karakter kewirausahaan itu apa sih? Gimana sih, yang seperti apa sih yang karakter kewirausahaan itu, yang mempunyai value seperti apa sih? Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup kewirausahaan. Artinya di mana sih kita bisa berwirausaha, di mana? Itu seperti itu. Oke? Pengertian kewirausahaan, teman-teman. Jadi, kewirausahaan itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu kata wira, dan yang kedua itu kata usaha. Bukan wiro sableng ya teman-teman, kan biasanya itu wiro sableng, bukan kayak gitu, tapi wira. Wira itu kita bisa artikan ataupun diartikan sebagai pejuang itu. Kemudian usaha itu bekerja, itu kan artinya wirausaha itu orang yang berjuang dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai hal yang diinginkan gitu. Makanya itu wirausaha itu ataupun orang yang berwirausaha itu banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan tenaganya yang sangat ekstra. Bukan hanya duduk manis ataupun yang mungkin Anda memikirkan orang yang usaha enak ya, Bob Sadino enak ya, Sandiaga Uno enak ya gitu. Atau yang lainnya gitu, tinggal duduk manis dapat duit. Enggak teman-teman, karena apa? Karena dalam usaha itu ada stepnya, ada prosesnya. Makanya mungkin mereka bisa menikmati sekarang, tetapi ada perjuangan-perjuangan yang harus dilewati untuk mencapai seperti itu. Makanya kata wirausaha ataupun wira itu berjuang, usaha itu dalam bekerja. Makanya dalam berwirausaha itu pasti banyak hal yang harus diperjuangkan. Hal ini pun sesuai dengan kamus ataupun dari dictionary ya, yaitu bahasa Indonesia, bahwasannya atau wirausaha itu adalah orang yang pandai, berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya dan memasarkannya gitu. Jadi jelas gitu kan, di dalam bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwasanya kita harus pandai, harus berbakat gitu. Lihat produksi barunya apa gitu kan, menentukan cara produksinya apa. Karena dalam berwirausaha itu dari hulu sampai hilir kita harus paham. Itu tidak hanya sebatas produksinya saja. Dari mulai mengadakan apa? Mengadakan bahan bakunya. Kita harus jelas gitu kan. Itu harus jelas, harus apa ya, harus
lebih paham gitu terhadap prosesnya gitu kan. Makanya dalam berwirausaha tidak semudah itu. Itu. Kemudian ada beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut John Cow, yaitu bahwasannya kewirausahaan itu adalah usaha untuk mencapai nilai melalui pengenalan kesempatan berbisnis, manajemen mengambil resiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi manajemen untuk memobilisasi manusia, uang, dan bahan baku sebagai sumber lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik. Itu menurut si John Cow gitu. Jadi kita harus harus pintar-pintar gitu menciptakan kesempatan berbisnis, bukan hanya melihat saja atau meniru orang lain saja, tapi kita harus lebih cerdik gitu. Kemudian menurut si John Cow itu kita harus meminimalisir resiko atau bisa manajemen resiko yang tepat gitu. Artinya semua hal harus dihitung. Dari A sampai Z harus dihitung. Tidak bisa langsung kita yang penting jalan aja usahanya, enggak gitu kan. Kita harus benar-benar perhitungkan secara tepat. Kemudian kita harus ataupun sebagai CEO ataupun sebagai pengusaha gitu kan, kita harus pandai juga pandai komunikasi untuk untuk lobbying. Itu lobbying Pak? Jadi lobbying itu banyak teman-teman. Itu bisa untuk kita melobi bahan baku, bisa melobi untuk karyawan bisa masuk ke kita, atau karena kan yang namanya awal-awal merintis usaha itu pasti akan banyak kendala gitu kan. Kemudian untuk lobbying penjualan gitu dan banyak hal gitu. Hal tersebut dikatakan oleh John Cow ini kita harus pintar-pintar gitu kan dalam melobi ataupun keterampilan komunikasi ya. Kemudian manajemen juga itu harus bagus, harus baik, dan cara mengelola SDM juga kita harus paham, karena kadang-kadang yang namanya ngurus SDM itu susahnya luar biasa gitu. Tidak semudah yang dibayangkan gitu. Justru kan kalau yang orang yang berpikir ataupun orang yang memang manusia itu kadang yang ini pengen A, yang ini pengen B, yang ini pengen C. Artinya banyak hal yang harus kita tampung gitu kan dari aspirasi-aspirasi mereka, tetapi kita harus menyatukan dengan konsep kita, bahwasannya kita punya konsep, kita punya usaha, kita punya hal yang akan dijalankan. Anda sebagai karyawan harus mengikuti atau samina wa atona terhadap apa yang telah dijalankan ataupun sudah ditentukan gitu kan. Kemudian selain itu juga Anda harus bisa ataupun penting memanage uang gitu. Memanajemen uang itu hal yang sangat penting sekali gitu, karena pada dasarnya uang itu harus benar-benar di-manage gitu. Dan satu hal teman-teman, itu perlu Anda ingat dalam memanage uang. Awas ketika Anda sudah memulai usaha, pisahkan antara uang pribadi Anda dengan uang perusahaan. Itu harus beda. Dompetnya harus beda teman-teman. Jadi tidak bisa dompet yang sama, tidak. Itu harus berbeda ya teman-teman. Kemudian menurut Robert Harris menyatakan bahwa proses ataupun kewirausahaan itu adalah proses dinamis atas penciptaan tambahan kekayaan. Ini lebih ke arah nominal uang gitu kan. Artinya ketika kita usaha ataupun jelas yang dikatakan oleh Rasul juga bahwasannya itu kalau kita mau cepat kaya itu ya usaha, ya dagang, ya bisnis itu teman-teman. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini kan sudah sering mungkin oleh teman-teman juga didengarkan bahwasannya kalau kita ingin kaya itu ya dengan berbisnis atau berdagang. Oke. Selain itu, menurut Harris atau Robert Harris yang barusan saya sampaikan sebelumnya, kewirausahaan itu meliputi ada 4 aspek gitu. Ada 4. Yang pertama, proses menciptakan sesuatu hal yang baru. Artinya itu kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu ataupun usaha yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita harus berproses menciptakan sesuatu hal baru, ataupun dalam berwirausaha ataupun dalam berwirausaha ya teman-teman, kita itu harus berinovasi.
harus berinovasi, itu kan, harus berinovasi. Kemudian kenapa harus berinovasi? Karena itu kan menciptakan hal yang baru. Mungkin apa ya, kayak seperti dulu itu kan tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat terbang. Mungkin saya kemarin datang ke Pekanbaru, kalau apa ya, tidak ada yang berinovasi atau tidak ada yang usaha dalam bisnis tersebut, saya mungkin ke Pekanbaru Riau itu nyampe berhari-hari. Tetapi dengan adanya pesawat itu kan, kalau sekarang mungkin iya hal yang lumrah, udah biasa, tetapi kan dari ketika sebelum ada menjadi ada, itu hal yang baru. Makanya orang yang berpikir, oh ini kesempatan nih gitu, kesempatan untuk saya usaha di bidang tertentu gitu. Makanya ini menciptakan hal yang baru. Mungkin kalau saya lihat anak-anak di kampus itu kan, teman-teman di kampus itu mahasiswa kadang gini, biasa kalau ada sesuatu hal yang tidak dimengerti itu kan demo ke Pemkot lah, demo ke pemerintahan lah gitu kan. Nah, coba Anda pikirkan di sana, ketika posisinya di sini kan ada peluang yang bisa dijadikan sebuah kesempatan untuk Anda melakukan usaha gitu. Contohnya apa? Anda gak yang berpikir ketika ada sebuah demo, itu teman-teman mahasiswa nih, ada sebuah demo, kemudian teman-teman itu, oh saya mau menjual minuman lah, saya mau menjual es jus lah, atau dan seterusnya. Itu ada nggak yang berpikir ke sana? Itu kan seperti itu. Kemudian dari proses menciptakan hal yang baru itu pasti banyak kendala gitu kan, pasti banyak kendala. Apalagi kalau usahanya itu yang bukan usaha kecil, menengah atau mikro lagi gitu kan. Itu pasti ada proses-proses dari mulai lahan dan sebagainya, itu pasti banyak kendala itu kan, ataupun banyak yang harus disentuh. Kemudian yang selanjutnya adalah butuh waktu dan usaha. Artinya dalam menentukan ataupun dalam berwirausaha itu tidak sekali jadi gitu, tidak sekali jadi. Kita ini ada proses yang harus dilewati itu kan, ada usaha itu, kemudian memiliki resiko tertentu. Artinya dalam usaha ataupun dalam apapun itu pasti ada resiko yang bisa Anda lewati, ataupun yang akan yang intinya gini, intinya itu setiap apapun itu pasti ada resikonya. Itu mau itu usaha, mau itu pekerjaan. Resiko pekerjaan apa? Dipecat. Resiko usaha apa? Rugi, itu kan. Resiko usaha rugi gitu. Kemudian melibatkan imbalan. Artinya orang-orang yang dipekerjakan oleh kita itu dikasih imbalan. Kemudian kita pun ketika membuat kewirausahaan ataupun membuat usaha, itu akan ada laba ataupun keuntungan yang akan kita terima. Oke. Selain itu, menurut Thomas Zimmer, menurut Thomas Zimmer mengatakan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian dan resiko agar mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan mengidentifikasi peluang yang signifikan dan pemakaian sumber daya yang dibutuhkan. Itu artinya, itu kan memang belum pasti, yang namanya usaha itu belum pasti teman-teman. Itu saya kadang suka tersenyum gitu ketika ada orang yang melihat usaha itu langsung mau di atas. Enggak, semua ada proses, ada step by stepnya itu. Oke, kemudian itu yang tadi ya, pengertian kewirausahaan baik menurut dictionary ataupun menurut para ahli gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan kewirausahaan. Kenapa harus ada kewirausahaan itu? Tujuannya apa sih? Itu. Yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kenapa harus ditingkatkan? Karena memang itu negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang meningkat itu adalah negara yang komposisi di dalamnya itu adalah banyak pengusaha ataupun banyak orang yang berusaha
Itu seperti itu ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mewujudkan kemampuan dan kesempatan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Itu artinya di sini apa? Artinya adalah khairunas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Itu makanya di sini dijelaskan itu bahwasanya tujuan kewirausahaan itu adalah menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu minimal menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan. Itu maaf ya, di sini kemampuan kurang harusnya kemampuan itu. Kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul gitu. Jadi kalau tuh memang tidak ada kewirausahaan, mungkin orang-orang yang punya duit, orang-orang yang sudah kaya gitu kan, berpikir cukup lah, saya cukup untuk diri sendiri, nggak usah buka usaha, nggak usah bikin usaha baru. Pasti seperti itu kan teman-teman. Tetapi tapi kan kita harus dari tujuan kewirausahaan itu jelas gitu bahwasannya agar budaya semangat gitu, budaya sikapnya itu sikap semangat untuk berwirausaha, kemudian dari perilakunya juga gitu bahwasanya tujuan kewirausahaan itu jelas gitu kan. Untuk orang yang mampu itu ataupun orang yang di kalangan yang masyarakat yang kurang mampu gitu kan. Jadi kalau banyak usaha itu, banyak perusahaan, otomatis akan menghasilkan orang-orang yang banyak duit gitu kan. Kemudian akan menghasilkan orang-orang yang punya sikap yang kuat, sikap yang unggul gitu. Kemudian perilaku yang baik gitu, dan akhirnya apa? Akhirnya menumbuhkanlah kalangan masyarakat yang mampu gitu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Itu. Jadi di dalam tujuan kewirausahaan itu yang terakhir itu adalah usaha atau kewirausahaan itu harus berkembang gitu kan di dalam tubuh masyarakat tersebut gitu. Oke. Kemudian teman-teman, ini saya sebetulnya dibatasi selama 15 menit ya, itu oleh panitia gitu. Tapi ya nggak jadi masalah, kita bereskan slide-nya sampai beres ya. Teman-teman, ada manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan itu yang pertama itu memberikan peluang, yaitu kan kebebasan mengendalikan nasib sendiri gitu. Jadi kita harus intinya nasib kita ya terserah kita kalau kita sudah berwirausaha gitu. Intinya bukan masalah kita terserah kita dalam artian hal yang negatif, tidak ya, tetapi lebih ke arah kita mau tidur mau terserah kita gitu kan. Kemudian kita itu diberi kebebasan untuk melakukan perubahan gitu. Jadi manfaatnya seperti itu. Selain manfaat itu juga kewirausahaan itu ada manfaat untuk mencapai sejauh mana sih potensi kita, sejauh mana diri kita itu dalam memenuhi ataupun dalam memaksimalkan kemampuan pribadi gitu, memaksimalkan kemampuan diri gitu kan. Kemudian yang selanjutnya gitu dari manfaat kewirausahaan itu bahwasannya keuntungan itu ataupun kita bisa bebas gitu menentukan keuntungan, walaupun itu negara sudah jelas gitu kan bahwasannya mengatur itu bahwa dalam kewirausahaan atau dalam berwirausahaan kita bisa mengambil keuntungan maksimal 20% dari omset ya, dari omset gitu kan, seperti itu, dari omset. Kemudian yang selanjutnya adalah kita itu berperan aktif dan kita pun akan diakui oleh masyarakat lainnya itu, dan kita pun akan mempunyai rasa senang sendiri, kita akan mempunyai rasa kebanggaan sendiri, seperti itu teman-teman. Oke, siapa saja sih sasaran kewirausahaan? Itu yang pertama itu Anda semua, itu para generasi muda pada umumnya. Kemudian para pelaku ekonomi. Itu kenapa para pelaku ekonomi? Karena kan
intinya pengusaha itu adalah pelaku ekonomi. Anda generasi muda, walaupun Anda tidak punya ataupun tidak punya turus lah ya, tidak punya apa ya, turus itu dalam bahasa Indonesia, tidak punya orang tua Anda bukan pengusaha, tapi Anda yakinkan bahwasannya Anda bisa menjadi seorang pengusaha karena sasarannya itu ya Anda semua gitu. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kenapa kelompok-kelompok masyarakat itu? Pernah mungkin teman-teman dengar yang namanya Gapoktan gitu kan. Itu kelompok tani, kelompok apa. Jadi itu ada kelompok-kelompok usaha ya. Kemudian instansi pemerintah kah? Kok instansi pemerintah bisa masuk ke dalam kewirausahaan gitu sasaran? Ya, karena apa? Karena dalam pemerintah pun kan ada BUMN, ada PLN, ada SPBU ataupun Pertamina itu kan, dan lain sebagainya. Kemarin kan ada nikel, ada tambang apa, batu bara ya kan, ada baja gitu kan, seperti itu. Dan itu BUMN ya. Kalau di itu tingkatan nasional itu. Kalau di tingkatan provinsi, kabupaten itu kan masuknya kan BUMD itu. Dan tadi juga BUMN itu bank-bank juga masuk itu, kayak Bank Himbara itu masuk BUMN, kayak BNI, BRI, Mandiri itu kan, BTN itu BTPN itu masuk Bank Himbara juga. Itu instansi pemerintahan, banyak hal gitu kalau di pemerintah. Kalau nyampe desanya itu ada BUMDes gitu kan, seperti itu teman-teman. Itu sasarannya ya gitu. Kemudian dari Ajas gitu kan. Ajas kewirausahaan itu apa sih gitu kan. Jadi dari Ajas kewirausahaan itu bahwasannya wirausaha itu mampu untuk berkarya dalam bersama berlandaskan etika bisnis yang sehat. Itu Ajasnya gitu. Jadi orang yang berwirausaha ataupun Ajas dalam melaksanakan usaha itu, kita berkarya tetapi etika juga harus dijalankan gitu. Kemudian Jas kewirausahaan itu selanjutnya adalah mampu bekerja secara tekun, teliti dan produktif gitu. Kemudian mampu memecahkan masalah gitu, dan kita pun ataupun orang yang berusaha itu mampu mengambil resiko ya dalam berbisnis, kemudian berkarya dalam semangat kemandirian gitu. Kemudian kita dituntut untuk berpikir gitu, kemudian bertindak kreatif dan berpikir inovatif juga gitu. Jadi itulah ajas-ajas dari ajas kewirausahaan ya gitu. Kemudian apa sih karakteristik dari kewirausahaan gitu? Menurut Frederick gitu, dikatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi karakteristik kewirausahaan, itu memiliki komitmen total, yaitu memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan tujuan, memiliki inisiatif tanggung jawab, mampu mengambil keputusan dengan tepat, mencari umpan balik, yakin dengan diri sendiri, memiliki toleransi pada ketidakpastian, berani mengambil risiko dan dapat diperhitungkan, memiliki tugas integritas keandalan, memiliki toleransi dan pada kegagalan gitu, memiliki energi yang besar, kreatif dan inovatif, memiliki visi, mandiri, percaya diri, optimis dan mampu membangun tim. Itu karakteristiknya. Kita agak dipercepat ya karena waktunya ini yang nyelorot gitu. Oke. Selain itu ada karakteristik kewirausahaan menurut Bringer Ireland ya, yaitu memiliki hasrat yang kuat terhadap bisnis gitu. Fokus pada produk dan pelanggan, kemudian pandai dalam eksekusi suatu hal, kemudian ulet meskipun dalam kegagalan gitu. Ada hasrat yang kuat dalam bisnis itu. Jiwa meronta-ronta untuk berbisnis itu. Kemudian fokus pada produk dan pelanggan gitu. Artinya kita melayani gitu. Produk kita harus benar-benar baik, pelanggan kita harus benar-benar dijaga gitu. Kemudian pandai mengambil sikap, pandai mengambil keputusan gitu untuk mengeksekusi. Kemudian ulet menghadapi kegagalan. Ketika gagal itu tidak ditangisi, tetapi pikirkan apa nih yang bisa membuat kita bisa lebih baik, bisa lebih jalan ke depannya gitu ya. Kemudian dari semua hal yang telah kita bahas tadi itu dapat disimpulkan bahwasannya kewirausahaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan meliputi semua bidang kehidupan,
baik bidang agraris, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, jasa dan lain-lain. Dalam kata lain apa? Kalau saya suka bilang seperti ini ataupun biasanya saya katakan seperti ini. Artinya kewirausahaan ataupun usaha itu akan ada selama kehidupan itu ada. Itu. Paham? Kenapa seperti itu? Karena di mana ada kehidupan, disitulah ada peluang usaha. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini ada referensi yang bisa teman-teman lihat ya, referensi dari mana saja yang saya ambil. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang bisa saya ataupun apa yang disampaikan oleh saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Intinya bagi saya mungkin kan, bagi saya umumnya bagi teman-teman ataupun bagi yang melihat video ini. Terima kasih, salam hangat, salam sukses, semangat untuk berusaha gitu kan. Terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.